9 jam, 9 jam tidak ditutup. Ya gimana? Itu yang saya sesalkan. Kalau kebakaran itu ya matikan dulu apinya, kan begitu. Ya masalah sumber apinya dari mana? Ya, siapa yang itu nanti urusannya. Apa solusi yang harus Bapak lakukan dalam waktu cepat ini atasnya? Itu harus diambil langkah cepat itu. Jadi kasih laporan baik, Pak. Laporan yang baik itu maksud saya, jangan kasih laporan yang baik itu tapi di lapangan tidak baik lah. Kasih laporan yang betul lah. Maksudnya bukan kita tidak percaya, apa adanya gitu. Tapi tujuan kita sama-sama untuk kebaikan. Bisa Bapak tutup, Bapak-bapak tutup dengan saya, dengan Ibu. Tapi nggak bisa ditutup dengan rakyat, nah, itu kan. Jadi tidak ada yang bilang ini senang ya. Korban semua masyarakat. Akibat apa? Akibat dampak gitu ya. Ya makanya kami ada di sini. Ya, kami ada di sini ya. Begitu. Makanya kami ada di sini ya. Ya, saya ada di sini dan saya sudah melihat persoalan di sana. Pak Kapolres ada ikut, Pak Ketua DPR ada ikut, semua ikut melihat. Ya kita tidak menutup-nutupi sesuatu ya. Kita lihat itu ya, yang kami mau sama-sama ya. Masyarakat yang kena banjir gini rumahnya hanyut, ya tolong diperhatikan lah Pak. Itu aja kami sampaikan. Ya sampai terulang lagi. Bersyukur dia cepat datang. Dia tahu keadaan kayak apa. 2 hari yang lalu terjadi juga itu. Ya sekarang ya syukur dia lihatnya bagaimana keadaan di Kampung Langap ini yang kena banjir limbah ini. Biar dia bisa berpikir ke depan untuk desa Langap. Karena beliau turun ini kan baru terjadi ini beliau di masa jabatan beliau kan. Ya mudah-mudahan beliau lah bisa menyelesaikan ini. Kalian tahu kondisi di sana airnya berubah jam berapa? Jam 7 pagi. Ya. 7 pagi kalian langsung naik. Ya langsung ke sini. Dari sana sampai ke sini berapa lama? Kurang lebih 15 menit Pak. 15 menit. Terus waktu 15 menit itu kamu lapor kemana? Kita langsung lapor ke tim teknis, terus langsung Teknis. Langsung teknis kemana? Ke Malinau atau ke sini? ke Malinau. Ke Malinau. Nah. Terus setelah itu ada laporan ke perusahaan. Ya langsung kita ke sini Pak, ke lokasi. Oh, kok di sini. Ya. Terus langsung diambil tindakan sama perusahaan. Ya langsung diambil tindakan. Berapa besar posisi bocor waktu itu? Itu sekitar 5 meter itu Pak lebarnya. 5 meter. Sudah bocor waktu itu. Betul, sudah bocor. Berarti debit air sudah cukup tinggi. Yang sudah cukup banyak yang buang. Cukup banyak yang buang. Sudah banyak. Nah, terus langsung dikerjakan waktu itu Pak. Iya. Ya langsung dikerjakan. Sudah ditutup belum? Itu sudah setengah penutupan. 5 meter itu. Ya, sudah mau tertutup. Baru di stop sama kemarin. Sisa 2 meter, kurang lebih 2 meter lah. Kurang lebih 2 meter. Yang sisa ditutup. Berarti jam berapa itu ada larangan itu tutup itu? Sekitar jam 8. Jam 8. Berarti dari jam 8 sampai jam berapa bisa nutup ini Pak? Jam 4. Sore. Jam 4. Berarti dari jam 8 kurang lebih 10 jam. 9 jam. Ya. 9 jam. 9 jam baru diizinkan ditutup. Ya. Iya. Debit air sudah begini. Sudah itu turun. Sisa begini. Sisa. Memang begini sudah kondisi terakhir ditutup. Terakhir tertutup begini. Ini kan di pinggir jalan Pak. Iya. Ya karena ini kan masih aktif ya. Iya. Ini makanya saya kata berkali-kali saya harapkan ini jaga seperti anak kecil lah. Ya. Kalau bayi itu kapan dia harus makan, kapan dia harus minum. Karena kenapa? Karena tanggul kita ini seperti ini. Dan sedikit saja dia retak, debit airnya kan cukup tinggi. Coba kalian pikir kalau ini idealnya begini kan relatif lebih aman.
pemompaan ini lebih cepat dikelola. Ya, karena masalah kita masalah ini lagi. Masalah satu, kalau kemarau kita kena debunya, fungsinya. Kalau hujan kena lumpurnya kan. Nah, lumpurnya larinya kemana? Larinya ke sungai. 9 jam, 9 jam tidak ditutup. Ya gimana? Itu yang saya sesalkan. Kalau kebakaran itu ya matikan dulu apinya kan begitu. Ya masalah sumber apinya dari mana? Ya, siapa yang itu nanti urusannya. Sekarang kan kita bicara proses yang sekarang. Ya. Kalau yang kejadian kemarin itu sudah ya sesuatu yang sebenarnya sangat kita sesalkan ya. Kenapa bisa sampai sebutkan? Karena saya sendiri sudah berkali-kali mengingatkan ya, bagaimana menyiram ya, jalan itu sehingga jalan itu betul-betul ya, bisa paling tidak lah walaupun dia padat apanya ya, aktivitas di situ, tapi bilang paling tidak debunya ya bisa mengurangi lah ya, dari hal-hal yang ya tidak layak lah untuk mereka yang kalau dari mobil ya berdebu mungkin masih tertutup deh kan. Tapi bagaimana dengan mereka pejalan kaki, bagaimana dengan mereka warga yang pakai sepeda motor ya. Nah terus yang kedua yang bersumber dari tambang itu sendiri yang harus dikelola. Nah bagaimana nanti dia bisa ya disalurkan ya, layak ya, ke sungai, karena ya ada masalah di sini pasti sepanjang ini akan nggak bisa dibohongi, nggak akan bisa ditutup-tutupi. Apa solusi yang harus Bapak lakukan dalam waktu cepat ini mengatasinya? Itu harus diambil langkah cepat itu. Jadi kasih laporan baik Pak, laporan yang baik itu maksud saya jangan kasih laporan yang baik itu tapi di lapangan tidak baik lah. Gitu kan. Saya juga bilang sama ya, pejabat saya, ini kan beliau juga kepala dinas baru. Ya, kasih laporan yang betul lah. Maksudnya bukan kita tidak percaya, apa adanya gitu. Tapi tujuan kita sama-sama untuk kebaikan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa Bapak tutup, Bapak-bapak tutup dengan saya, dengan Ibu, tapi nggak bisa ditutup dengan rakyat, nah, itu kan. Kenapa? Karena semua orang bisa melihatnya. Nah kita berharap ya, hal-hal yang seperti ini cukup sudahlah, ya, cukuplah sudah Pak. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan pasca ini? Ya, saat ini kami berada di Malinau Selatan, tepatnya di kawasan tambang KBUC yang berada di kawasan Tuyang Hutan. Berdasarkan informasi bahwa pagi tadi tanggul jebol. Nah, kalau kemarin yang terjadi adalah jebol di Tuyang Surat. Nah, hari ini terjadi di Tuyang Hutan ya. Dan kita berusaha untuk memaksa perusahaan untuk menghentikan aktivitas angkutannya dulu dan segera menangani sumber tanggul yang ya, jebol ini, sehingga material yang keluar ini ya sedapat-dapatnya segera ya, dikurangi agar tidak berdampak ya, terhadap masyarakat yang berada di hilir. Karena ini berpotensi ya, menuju ke pemukiman masyarakat. Bahkan informasi yang kita terima pagi ini ya, naik ke pemukiman itu kurang lebih 1,5 meter.
Dan kita sudah menyampaikan ya sebelum saya naik bersama dengan Pak Kapolres, Ibu Ketua Dewan dan Pak Sekda, para asisten Ibu Camat dan Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Tadi kita juga sudah menghimbau ya agar warga di sepantaran sungai yang ada di Malinau Selatan secara khusus ya, itu mengantisipasi ya akibat jebolnya tanggul ini. Doakan ya agar semua ini bisa tertangani dengan baik, ya, cepat, ya, dan terutama keselamatan manusia. Dan kami berada di tempat ini ya, untuk satu tujuan, ya, bagaimana memastikan langkah-langkah pengamanan, tindakan yang segera dilakukan oleh semua pihak, ya, terutama perusahaan. Saya akan berada di Malinau Selatan ini sampai tanggal 17, 18, ya, karena memang sudah diagendakan ya berada di Malinau Selatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.